Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya pada perkuliahan Fisika Dasar 1. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gaya konservatif dan energi potensial. Ya, oke. Pada bagian sebelumnya, ya, kita sudah membahas terkait dengan konsep energi kinetik. Nah, sekarang kita akan melihat bentuk energi lain yang dikenal dengan energi potensial, ya, dimana ini terkait dengan posisi atau konfigurasi suatu benda, dan juga ini dapat dianggap sebagai energi yang tersimpan yang dapat digunakan untuk dikonversi menjadi energi kinetik atau untuk menjadi kerja. Nah, gitu ya. Jadi dan juga bisa dianggap sebagai bahwa sebagai penyimpanan energi, ya, untuk menyimpan energi yang akan dikonversi atau dikonversikan menjadi energi kinetik atau menjadi kerja. Baik. Nah, dalam materi ini pertama yang kita bahas itu adalah tentang konservatif, ya, gaya konservatif dan gaya non konservatif, ya. Gaya konservatif dan non konservatif. Oke. Dan non konservatif. Nah, ya, pada materi sebelumnya ya, kita sudah melihat bahwa kerja yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh gravitasi itu dia hanya bergantung pada posisi awal dan akhir koordinat vertikalnya, ya, koordinat vertikal awal dan koordinat vertikal dari akhirnya. Dan di sini tidak bergantung pada lintasan antara dua titik. Katakan misalkan dari titik awal ke titik akhir, dari titik A ke titik B. Juga kemudian kita temukan bahwa usaha yang dilakukan oleh gravitasi atau gravitasi dari titik awal ke titik akhir, atau kemudian berangkat dari titik A misalkan ke titik B dan lalu kembali ke titik A, maka usahanya itu akan sama dengan 0. Nah, hal seperti ini yang disebut dengan gaya konservatif, atau sifat-sifat seperti itu yang disebut dengan gaya konservatif. Nah, sehingga kemudian kalau kita ilustrasikan dengan menggunakan gambar, maka kita buat seperti ini. Baik, kita ilustrasikan misalkan pada gambar bagian kiri, ya. Maka kita bisa menuliskan bahwa ketika sebuah benda bergerak dari titik A ke titik B melalui lintasan 1 dan lintasan 2, maka kondisi ini kemudian kita bisa menuliskannya bahwa WAB itu lintasan pertama, ya, L1 lintasan pertama ini sama dengan WAB dari lintasan 2, gitu ya. Karena kenapa? Karena yang dilihat itu adalah hanya titik awal dan titik akhir dari pergerakan suatu benda. Saya kira betul. Nah, lalu kemudian kemudian dari sini kemudian kita bisa melihat bahwa gaya konservatif dari sebuah partikel dari A ke B yang melalui jalur lintasan pertama itu sama dengan dari A ke B yang melalui jalur lintasan yang kedua. Dari sini kemudian kita bisa mengatakan bahwa gaya atau kerja yang dilakukan, ya, jadi kerja yang dilakukan, ya, oleh gaya konservatif pada sebuah partikel antara dua titik tidak bergantung pada lintasan yang diambil atau lintasan yang ditempuh. Nah, inilah yang dikatakan nanti dengan konservatif.
kira-kira gini ya. Nah, lalu kemudian ya kita melihat gambar yang bagian kanan ya. Nah, pada kondisi yang kedua itu gambar pada bagian kanan ini gitu ya, maka kita bisa menuliskan bahwa VAB-nya untuk lintasan yang pertama ya, itu sama dengan minus VAB dari lintasan yang kedua. Kita bisa lihat ini A ke B dan B ke A, dia berbalik arah. Oke. Nah, sehingga kemudian ya kita bisa menuliskan bahwa VAB dari lintasan pertama plus VAB lintasan 2, maka ini sama dengan 0. Oke. Nah, dari sini kemudian kita bisa mengatakan bahwa ya usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif pada sebuah partikel yang bergerak dari lintasan A ke B sepanjang lintasan pertama dan dari B ke A lintasan kedua, maka ini sama dengan 0 ya. Dengan kata lain bahwa kita bisa menuliskan bahwa ya, kerja yang dilakukan oleh gaya konservatif pada sebuah partikel ya, yang bergerak dengan lintasan tertutup adalah sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Nah, sehingga kemudian kita bisa mengatakan bahwa atau kita berdasarkan atau dari teorema kerja energi ya, yaitu ketika W sama dengan 0, teorema kerja energi bahwa ketika W sama dengan 0, maka ini artinya adalah bahwa partikel yang bergerak kembali ke posisi awal ya, maka dengan energetik yang sama ketika dia memulai gerakan tersebut ya. Artinya apa? Ini berarti dari A ke B dan B ke A itu menggunakan energi kinetik yang sama. Nah, sehingga kemudian gitu ya, kita bisa kembali menuliskan tentang kerja oleh gaya gravitasi ya, pada sebuah partikel yang bermassa m ya, yang bergerak antara dua titik dalam hal titik vertikal atau elevasi, katakan misalkan YI dan YF, maka kita bisa menuliskan bahwa WG-nya ya, kerja oleh gaya gravitasi itu sama dengan minus M kali G kali H, dimana hanya itu adalah YF min YI ya, MGH dengan hanya itulah YF min Y, yaitu perbedaan posisi YF posisi akhir minus posisi awal. Nah, kondisi seperti ini kemudian memenuhi dua kondisi seperti ini yang disebut dengan gaya konservatif. Oke. Baik. Sementara itu kemudian untuk gaya non konservatif, maka kita bisa menuliskan bahwa kerja yang dilakukan oleh gaya non konservatif pada sebuah partikel yang bergerak pada antara dua titik itu dia bergantung pada lintasan yang ditempuh oleh partikel tersebut.
Jadi bedanya adalah bahwa kalau dia gaya konservatif, maka dia tidak melihat lintasannya. Kemanapun dia menempuh lintasan, maka yang dilihat hanyalah titik awal dan titik akhir. Sementara itu kemudian untuk gaya non konservatif, ya, dia bergantung pada lintasan yang ditempuh oleh sebuah partikel dalam pergerakannya. Nah, sehingga kemudian ya, kondisi pertama untuk gaya non konservatif, ya, non konservatif, ya, maka kita bisa menuliskan bahwa WAB-nya, ya, untuk lintasan yang pertama tentu tidak akan sama dengan lintasan WAB untuk lintasan yang kedua. Katakan misalkan kita buat ilustrasi gambar seperti ini. Oke, kita perhatikan gambar yang pertama ini, kondisi yang pertama ini, yaitu sebuah buku misalkan dipindahkan dari titik A ke titik B dengan dua lintasan yang berbeda, lintasan 1 dan lintasan 2. Maka dalam hal untuk konsep non konservatif, maka kemudian kita bisa, ya, itu adalah bahwa WAB-nya pada lintasan 1 itu tidak sama dengan WAB dari lintasan 2. Nah, ini berarti dia gaya non konservatif, yaitu gaya yang dilakukan atau yang kerja dilakukan oleh gaya non konservatif pada sebuah partikel dari titik A ke titik B sepanjang lintasan 1 itu selalu tidak sama dengan, ya, lintasan 2 dari A ke B. Nah, kemudian kondisi yang kedua itu adalah A ke B pada lintasan 1, kemudian B ke A untuk lintasan 2. Maka kondisi ini kemudian kita bisa menuliskan bahwa, ya, WAB, saya tuliskan yang ini, ya. Jadi WAB pada lintasan pertama tidak sama dengan minus, ya, WBA dari lintasan BA dari lintasan 2. Nah, kira-kira gini. Atau kemudian kita tuliskan sebagai WAB, ya, plus ini tidak sama dengan 0, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kerja yang dilakukan oleh gaya non konservatif pada sebuah partikel yang bergerak, ya, dari titik A ke titik B pada sepanjang lintasan pertama, dan kemudian dari titik B ke titik A pada lintasan kedua itu sama atau tidak sama dengan 0. Nah, kedua kondisi ini kemudian disebut sebagai prasyarat yang dikatakan sebagai gaya non konservatif. Kalau tadi gaya konservatif itu adalah prasyaratnya yang pertama yang ini, dan yang kedua itu adalah yang ini, dia harus sama dengan 0. Ya, kenapa? Karena dia hanya melihat pada titik awal dan titik akhirnya. Sementara gaya non konservatif dia melihat, ya, lintasan yang berbeda itu, maka akan menghasilkan yang kerja yang berbeda, kira-kira gitu. Nah, inilah yang dikatakan nanti kemudian yang kedua, inilah gaya konservatif dan gaya non konservatif. Nah, kemudian energi potensial, ya, energi potensial, ya. Baik, untuk energi potensial, ya, tentu kita awali dari kita sudah menemukan bahwa kerja yang dilakukan oleh gaya konservatif, ya, adalah pada sebuah fungsi partikel hanya melihat pada koordinat awal dan koordinat akhir dan tidak bergantung pada lintasan yang diambil atau bergantung pada hanya kecepatannya. Karena itu kemudian kita bisa mendefinisikan sebuah fungsi, katakan misalkan fungsi U, ya, sebuah fungsi, katakan misalkan fungsi U
ya, yang kita kenal sebagai energi potensial, ya, dimana bahwa kerja yang dilakukan oleh gaya konservatif sama dengan penurunan energi potensial, kira-kira gitu. Sehingga kemudian kita bisa menuliskan bahwa WC ini sama dengan minus delta U, atau ini sama dengan UI U awal minus UF, ya, dimana di sini ada indeks atau subscript J yang menunjukkan bahwa atau merujuk pada gaya konservatif. Artinya apa? Gaya yang dilakukan oleh kerja yang dilakukan oleh gaya konservatif itu sama dengan penurunan energi potensial, yaitu UI min UF, ya. Kemudian yang ini delta U ini adalah perubahan energi potensial, ya, dimana didefinisikan bahwa delta U sama dengan UF min UI, kan ketika di sini minus maka berarti dibalik UI minus UF. Nah, untuk sebuah partikel yang bergerak di sepanjang sumbu X, ya, di bawah pengaruh gaya konservatif F misalkan, ya, pada komponen Fx-nya, maka kita bisa menuliskan bahwa, ya, delta U itu sama dengan UF min UI sama dengan minus integral dari posisi A awal ke posisi akhir dari Fx dx, atau kemudian kita bisa menuliskannya sebagai Fx sama dengan min du dx, ya, min du dx. Oke, tadi kita sudah menjelaskan sejauh ini tentang gaya konservatif, non konservatif, dan energi potensial. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.